Puja? Ada Puja? Ada Puja? Mesya? Natasya? Nur Aini? Raditya? Rapli? Resti? Saraswati? Kemana Saras? Sila? Sony? Sugeng? Yusuf? Ridwan? Udah ya. Hari ini kita akan belajar materi tentang barisan dan deret. Sebenarnya materi ini sudah kalian pelajari waktu kalian di SMP kelas 3. Masih ingat pelajarannya? Ada yang masih ingat? Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan mengingatkan tentang materi sebelumnya, yaitu tentang materi pola bilangan. Pola bilangan. Masih ingat apa pola bilangan? Ayo, Sila. Ada yang tahu pola bilangan apa? Pola bilangan itu adalah susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Misalkan di sini ada pola deret aritmatika. Pola deret aritmatika itu contohnya misalkan 1, 5, 9, dan 13. Kira-kira apa yang dapat membedakannya di sini? Dari angka 1 ke angka 5 ke angka 9 ke angka 13. Apa? Ada yang namanya selisih. Selisih itu berarti selisih antara suku 2 dengan suku pertama. Selisih itu pembeda, berarti nilainya dari suku kedua ke suku ke-1 berapa? Berapa? 4. Jadi dapat disimpulkan kalau U2 itu dikurangi dengan U1. Nah, itu tentang pola bilangan. Sekarang kita masuk ke materinya. Materi pertamanya itu adalah barisan dan deret aritmatika. Di barisan dan deret aritmatika itu kalian akan mengenal namanya suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga. Atau bisa dilambangkan dengan suku pertama itu U1, suku kedua U2, sedangkan suku ketiga itu adalah U3. Nah, di barisan itu ada namanya U1, U2, dan U3. Nah, apalagi Bu? Nah, sekarang di U1, U2, U3 itu ada namanya pembeda. Beda itu dilambangkan dengan B. B itu sama dengan beda. Sedangkan A adalah suku pertama. Suku pertama. Nah, di barisan aritmatika itu kalian akan menghitung loncatan dari angka 1 ke angka 2 ke angka 3. Contohnya seperti misalkan ada rumus umumnya itu adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali dengan B. UN itu adalah suku yang ditanyakan. A itu apa tadi? Suku pertama. Kalau N itu apa? Suku yang ditanyakan dikurangi 1 dikali dengan B. B itu apa? Beda. Nah, sekarang kalian coba kerjakan satu soal yang Ibu berikan. Setelah itu bisa kalian kerjakan di depan. Coba tulis dulu sekarang. Ya. Setiap hari buka bukunya. Dibuka bukunya, mana bukunya yang lainnya? Setiap hari Siti menabungkan sisa uang jajannya. Sekarang kenapa diam aja? Ayo, mana bukunya? Kalian itu ya, setiap hari Siti menabungkan uang jajannya. Setiap hari Siti menabungkan sisa uang jajannya
B. UN itu adalah suku yang ditanyakan. A itu apa tadi? Suku pertama. Kalau N itu apa? Suku yang ditanyakan. Dikurangi 1 dikali dengan B. B itu apa? Beda. Nah, sekarang 3. Atau bisa dilambangkan dengan suku pertama itu U1, suku kedua U2, sedangkan suku ketiga itu adalah U3. Nah, di barisan itu ada namanya U1, U2, dan U3. Nah, apalagi Bu? Nah, sekarang di U1, U2, U3 itu ada namanya pembeda. Beda itu dilambangkan. Misalkan di sini ada pola deret aritmatika. Pola deret aritmatika itu contohnya misalkan 1, 5, 9, dan 13. Kira-kira apa yang dapat membedakannya di sini? Dari angka 1 ke angka 5 ke angka 9 ke angka 13. Apa? Ada yang namanya selisih. Selisih itu berarti selisih antara suku 2 dengan suku pertama. Selisih itu pembeda. Berarti nilainya dari anak-anak mungkin cukup sekian pertemuan hari ini. Kita lanjut lagi pertemuan selanjutnya minggu depan. Silahkan kalian buka lagi materinya untuk pertemuan selanjutnya, yaitu materi tentang deret geometri. Silahkan dipelajari dulu di rumah ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ya. Untuk pelajaran hari ini cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan hak asuh anak merupakan hak yang diatur dalam hukum Islam oleh siapa anak tersebut akan diasuhnya. Nanti diputuskan dalam pengadilan agama. Sampai sini silakan ada yang ditanyakan dulu. Ini adalah hukum tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Dasar 1945. Kalian sebagai pelajar diatur tidak dalam Undang-Undang Dasar? Kita mendapatkan, kalau kalian mendapatkan hak apa ini? Seorang warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Diatur dalam pasal berapa? Nanti dipegang saja. Nanti dilihat di dalam Undang-Undang Dasar itu diatur dalam pasal berapa, ayat berapa, dan seterusnya. Bisa dipahami? Bisa. Sorry Pak. Kalau kita bahas KUHP, ini tentang apa? Ini pembahasannya tentang perdata. Kapan dibuatnya Undang-Undang Dasar 1945? Undang-Undang Dasar 1945 itu dibuat pada tanggal dirumuskan pada tanggal 18 Agustus 1945. Apa yang terjadi pada tanggal 18 Agustus? Mengesahkan apa? Undang-Undang Dasar 1945 sebagai yuridis. Arti yuridis di sini apa pengertiannya? Yuridis itu adalah dasar hukum. Kalau dasar negara itu Pancasila, ideologi bangsa Indonesia. Yang apa Undang-Undang Dasar 1945? Ada yang apa? Yang dibaca, kalau ditalan, kalau seandainya dihafalkan bisa. Kalau misalnya nanti kita coba di pertemuan berikutnya. Yang jelas hari ini kita bahas mengenai dasar hukum di negara kita itu terbagi menjadi beberapa tahapan. Apa saja? Sudah Bapak jelaskan sebelumnya. Apa saja? Hukum di negara Indonesia terbagi menjadi 2 tahap yang disebut dengan KUHP, yang disebut dengan KUHP. Masih ingat apa KUHP? Kitab Undang-Undang Hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan kalau KUHP
hukum acara perdata. Contohnya, contoh dari KUHP itu apa? Ini menyangkut masalah pidana. Kalau pidana berarti melanggar hukum. Contoh seperti apa majelisnya? Ya, terima kasih pembahasan barusan Bapak sudah sampaikan. Mungkin kalau memang ada yang ditanyakan, silakan nanti ditanyakan di pertemuan berikutnya. Hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak ucapkan semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Yang berguna bagi nusa dan bangsa. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita akan mempelajari pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi Syukur Iman. Ada yang sudah tahu sebelumnya apa makna dari Syukur Iman? Ada yang sudah memahami makna dari Syukur Iman itu apa? Rafli, apa itu dari makna dari Syukur Iman? Bisa dijelaskan? Ada yang tahu semuanya? Ya, Syukur Iman ini adalah maknanya dari cabang keimanan. Kita bahas dulu dari apa itu makna dari iman itu sendiri secara bahasa. Ada yang bisa jelaskan makna bahasa, makna iman secara bahasa? Kepercayaan. Terus apa lagi? Kepercayaan. Dua lagi apa? Ada yang tahu? Ucapan dan perbuatan. Karena kita sedang membahas tentang keimanan, maka dibahas pula rukun iman. Rukun iman ada 6 apa saja? Kepada Allah. Lalu iman kepada malaikat. Oh, apa saja? Kepada Allah. Terus setelah itu masuk. Lalu dua lagi apa? Hari kiamat. Terakhir ya. Lalu yang terakhir sudah menghapus menghapus ada setengahnya ada. Kalau perwujudan dari rukun iman ini dibagi lagi menjadi iman secara lisan, lalu iman secara perbuatan anggota badan. Ada yang kita kasih contoh, salah satu wujud dari iman secara lisan itu apa saja? Kalau orang kafir lalu menjadi mualaf, dia harus apa?
Berarti baca syahadat. Lalu kita juga harus mengucapkan kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah. Lalu setelah mengucapkan syahadat apa saja? Kalau sholat mengucapkan niat. Mengucapkan niat pada saat sholat. Ya, ilmu iman itu adalah maknanya dari keimanan. Kita bahas dulu dari apa itu makna dari iman itu sendiri secara bahasa. Ada yang bisa jelaskan makna bahasa, makna iman secara bahasa? Kepercayaan. Terus lagi? Kepercayaan. Dua lagi apa? Ada yang tahu? Ucapan dan perbuatan. Memahami makna dari suku iman itu apa? Rafli, apa itu dari makna dari suku iman? Bisa dijelaskan? Baik, kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum